Dilansir dari Detik News, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi ahli petunjuk dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial 6, selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019 hingga 2024, kata Direktur Penyidikan atau Dirdik. Kejaksaan Agung lalu membeberkan kerugian negara yang terjadi akibat dugaan korupsi yang dilakukan Nadiem Makarim bersama 4 orang tersangka lainnya. Kejagung menaksir kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1 triliun 980 miliar rupiah. Nur Cahyo menyampaikan kerugian keuangan negara saat ini masih dalam perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem langsung ditahan. Kemudian, Nur Cahyo membeberkan Nadiem Makarim akan ditahan di Rutan Salemba. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka 6 akan dilakukan penahanan di Rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Wow, ini ada satu berita panas daripada Indonesia. Bekas Menteri Pendidikan dan juga co-founder Gojek, iaitu Nadiem Makarim telah ditahan berkaitan satu skandal rasuah bernilai lebih 515 juta ringgit. Ni nak cerita sikit lah, Nadiem Makarim ni asalnya terkenal sebagai co-founder Gojek, iaitu aplikasi ride e-hailing pertama dekat Indonesia dan kemudian berkembang menjadi gergasi teknologi bila dia bergabung dengan Tokopedia untuk membentuk GoTo. Dan selepas kejayaan tu, dia telah diangkat jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 di bawah Presiden Jokowi. Dengan misi untuk reform semula sistem pendidikan Indonesia. So ramai kagum pada masa itu sebab dia ni datang daripada dunia startup tapi diberikan peluang memegang jawatan besar di dalam kabinet. Dan dianggap sebagai satu simbol generasi muda yang inovatif dan pro-teknologi. Berbalik kepada kes Nadiem ni, dia berpunca daripada projek pembelian laptop Chromebook Google untuk kementerian dan juga pelajar masa dia masih pegang jawatan menteri antara tahun 2019 dan juga 2024. Kalau ikutkan siasatan, dilapor ada unsur salah guna kuasa dan juga spesifikasi perolehan yang seakan dibuat khas untuk satu jenama sahaja, iaitu Chromebook. Bahkan tetapi, yang buatkan kes ni jadi menarik adalah dakwaan kerugian negara sampai 1.98 triliun rupiah dan bersamaan lebih kurang dalam 515 juta ringgit. Pihak penyiasat juga cakap yang Nadiem guna kedudukan menteri untuk kayakan diri sendiri ataupun syarikat tertentu. Nadiem sekarang ni ditahan selama 20 hari untuk siasatan lanjut. Oh ya, lebih menarik lagi, sebelum projek Chromebook tu jalan, Nadiem dilapor bertemu dengan wakil Google Indonesia sebanyak 6 kali. Lepas tu pejabat syarikat teknologi GoTo kena geledah oleh peguam negara sebab nak cari bukti lah berkaitan dengan kes ni. Walau bagaimanapun, pihak Google dan juga GoTo masih lagi belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi. Memang kes ni nampak macam bakal tarik nama-nama besar dalam industri teknologi dekat Indonesia ni. Nadiem Makarim ketangkap korupsi. Sayang banget ya, padahal dia tuh kreatif banget loh. Bikin aplikasi Gojek yang bisa nganter orang sampai tujuan, dia juga bisa nganter duit ke kantong yang bener. Malah ke kantong pribadi. Aduh, ini dinamakan korupsi anak bangsa. Dari Gojek ke Gojel. Aduh, kuliah luar negeri ngerugiin dalam negeri. Tapi masa iya sendirian sih Pak? Ada kalian terlibat. Ayo bongkar Pak, bongkar, ngomong dong. Banyak yang nanya kenapa dia pakai rompi pink bukan warna oranye. Kalau warna oranye itu buat tahanan KPK. Kalau pink itu inspirasinya dari celana Sahroni. Nggak nyangka banget sih, Menteri Pendidikan tapi nggak mendidik. Padahal auranya umroh banget loh. Di podcast bilang nggak akan korupsi sepeser pun, triliunan. Banyak yang komentar katanya dijebak. Udah enak-enak ngurus Gojek malah ngurus negara. Wah kalau dijebak mah, wah kebangetan banget sih kalau dijebak. Kasian banget tuh. Ya,
Ya datang pahlawan lagi dah. Ini buat para koruptor, sabar ya, tunggu antriannya. Semua akan tersangka pada waktunya. Dikit demi sedikit, lama-lama menjadi tumbal. Orang lagi main tebak-tebakan ya. Lanjut. Mantan menteri siapa yang nabrak mulu? Nadiem makanya rem. Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM ingin kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi atau Dikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Jadi pada Gedung Bundar sebelumnya telah menetapkan tersangka terhadap 4 tersangka. Dan dalam perkembangannya, penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM akan melindungi saya. Insya Allah. Pak kasih ngomong dulu Pak. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Persesjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persesjen tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya, jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata, omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpin. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk.